Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beberapa zona alki yang berfungsi untuk memperlancarkan pelayaran dan penerbangan baik domestik maupun asing. Nah, bila potensi di wilayah alki ini dikembangkan, tentu saja bisa meningkatkan potensi baik investasi maupun perekonomian di wilayah itu. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini berada di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk melihat apa-apa saja upaya untuk meningkatkan potensi khususnya dari perdagangan dan investasi yang dilakukan di Alki Zona 2 ini yang meliputi Selat Makassar dan juga tentu saja Provinsi Kalimantan Timur. Bersama saya, Desi Anwar. Alur Laut Kepulauan Indonesia atau Alki 2 memiliki nilai yang sangat tinggi bagi para wisata bahari, ekonomi, dan industri. Jalur pelayaran dan penerbangan internasional yang melintasi Kalimantan Utara hingga Nusa Tenggara Barat ini memiliki potensi nilai perdagangan hingga 1,5 juta dolar AS per hari. Balikpapan sebagai kota penyangga IKN Nusantara dan bagian dari zona Alki 2 memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan berbagai macam aspek mulai dari ekonomi kreatif, budaya, serta aspek lainnya. Hal ini didukung oleh berbagai fasilitas yang ada di Balikpapan seperti bandara internasional dan pelabuhan yang menjadi pintu gerbang Kalimantan Timur. Demi mendukung bergeraknya roda perekonomian di IKN Nusantara, Kota Balikpapan menyelenggarakan perhelatan akbar Alki 2 Zone Investment Forum dan Nusakraf 2023 pada 24 sampai 29 Oktober 2023 yang melibatkan unsur pimpinan daerah dan stakeholder yang diyakini dapat menciptakan peluang baik bagi IKN Nusantara maupun daerah terkait. Event ini juga diharapkan dapat membangkitkan geliat industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk lebih memiliki daya tarik tersendiri di mata dunia. Dan saat ini saya sudah berada di Balai Kota Balikpapan untuk menemui secara langsung Wali Kota Balikpapan yaitu Rahmat Masud. Kita ingin tentu saja mengetahui apa-apa saja rencananya untuk mengembangkan potensi alur kelautan khusus di zona 2 ini. Mari kita temui beliau. Halo Pak Wali Kota. Apa kabar Mbak Apa Desi? kabar? Baik, selamat datang di Kota Balikpapan. Mudah-mudahan menyenangkan. Iya, sangat sekarang sangat-sangat saya lihat menyenangkan sekali, banyak sekali konstruksi pengembangan yang saya lihat ini dilakukan di Balikpapan. Iya, Pak Rahmat sekali lagi terima kasih telah menerima kita di sini dan tentu saja ada event penting yang akan diselenggarakan dan khusus diinisiasi oleh Wali Kota Balikpapan itu sendiri. Namanya itu Alki 2 Forum Investment Alki 2. Investasi dan juga tentu saja katanya ada bagian dari Nusakraf juga. Iya, itulah tujuan kita. Iya, tapi bagaimana Pak Wali Kota kita sekarang menuju ke ruangan biar kita bincang-bincang nanti di sana. Iya, biar lebih cerita santai. banyak lah santai tentang informasi, tentang program kami dan tentunya juga forum yang akan kami lakukan nanti. Oke, silakan Pak Wali Kota. Silakan Mbak Desi. Ya, Insight with Desi Anwar kali ini sudah berada di kantor Wali Kota Balikpapan, Pak Rahmat Masud. Dan Pak Rahmat, luar biasa kantornya. Ini tapi dari segi aspek warnanya ini yang menurut saya ini menarik. Apakah ada makna tertentu? Ini saya lihat banyak kuningnya ya. Iya, warna ya pasti mencerminkan. Pilih kuning ke gold, jadi keemasan itu mencerminkan keceriaan dan hati itu harus selalu senang. Itu yang kita mau tanamkan terhadap pemerintahan kami.
Walaupun beban berat bagaimana, hati harus tetap tenang dalam melayani masyarakat. Ya, tadi Pak Wali Kota mengatakan akan menyelenggarakan sebuah event yang bisa disebut event bersejarah ya, untuk pertama kalinya akan diselenggarakan di Kota Balikpapan ini akhir bulan Oktober, persisnya Investment Forum untuk ini Alki 2, zona Alki 2. Nah, ini Alki itu alur laut kepulauan Indonesia. Nah, mungkin buat teman-teman kita yang masih belum paham apa sih sebenarnya yang kita sebut sebagai Alki, dan ini khususnya di zona 2. Signifikansinya dari acara Investment Forum yang akan diadakan. Silakan Pak Rahmat. Ya, ini kan gagasan kita untuk memanfaatkan potensi-potensi tentunya yang ada di Kalimantan Timur, yang mana juga kita ketahui bahwa Kalimantan Timur khususnya Balikpapan ini berhadapan langsung dengan Selat Makassar, yang mana merupakan satu perdagangan internasional yang kita sebut dengan Alki 2. Alki 1-nya kan melewati di Selat Malaka itu, Laut Natuna, kemudian Alki 3 juga ada itu yang melewatin daerah timur, Indonesia Timur. Jadi dibagi ya di zona. Jadi dibagi ada zona Alki 1, Alki 2, Alki 3. Kita Alki 2. Kita Alki 2. Dan alhamdulillah artinya potensi ini coba kita kembangkan melalui forum Alki 2 nanti yang akan kami selenggarakan tanggal 24 sampai 29. Tentunya ini kenapa kami mengadakan ini? Karena melihat potensi yang sangat luar biasa di tengah pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur, tentunya dengan letak geografis Balikpapan yang sangat strategis dengan berhadapan Alki 2 yang merupakan jalur laut perdagangan internasional. Nah, itulah kita mengajak dan mengadakan forum ini untuk mengajak semua provinsi-provinsi untuk tergabung di dalam satu wadah ini, sehingga kita tidak mempromosikan sendiri-sendiri. Iya, nah biasanya kalau ada forum kan masing-masing wilayah mengadakannya tentunya dengan harapan ini kita mengundang beberapa provinsi. Artinya satu, hemat dari segi pertemuan. Hemat bukan berarti hemat biaya ya. Namanya mau berinvestasi perlu biaya. Tapi minimal ini kan menjadikan satu wadah yang kita berkumpul bersama dan bersama-sama memanfaatkan potensi Alki 2 ini nanti. Ya, kalau kita lihat dari zonanya ini kan zona 2, tadi disebut ada Selat Makassar. Nah, ini dari segi wilayah, ini meliputi berapa provinsi dan juga selama ini bagaimana Alki zona 2 ini dikelola bareng-bareng sehingga merasa perlu untuk dilakukan sebuah perubahan atau transformasi dalam pengelolaan zona ini. Kita untuk mengadakan Alki 2 nanti forum ini kan udah ada 11 provinsi itu. 11 provinsi. Kalimantan Timur artinya yang memiliki satu, potensi untuk memanfaatkan Alki 2 ini Selat Makassar. Jadi harapan kami nanti ke depannya dengan kebersamaan yang kita adakan melalui forum ini, asas manfaatnya pasti akan jauh lebih besar lagi. Pemanfaatannya, kemudian dari segi perdagangan, di mana kita ketahui bahwa negara Indonesia ini adalah negara kepulauan. Hampir 90%, bahkan 95% semua alur perdagangan kita dari pulau ke pulau itu menggunakan kapal laut. Berarti pasti akan menggunakan jalur laut. Dan ini termasuk pelayaran internasional kan yang lewat. Pelayaran internasional. Inilah wujud mimpi saya, Mbak Desi. Artinya kebetulan saya juga basic dari pelayaran. Banyak mungkin masyarakat kita, apalagi generasi kita ini yang belum paham, bukan berarti tidak mengerti. Kalau mengerti udah jelas negara Indonesia ini negara kepulauan, tapi tidak paham dalam memanfaatkan potensi. Padahal potensi yang begitu besar kalau kita kelola di tengah pemindahan ibu kota sekali lagi di Kalimantan Timur, ini sangat luar biasa. Karena dari daerah pulau ke lain, semua pengiriman logistik itu pasti menggunakan jalur laut. Nah, itulah harapan kami, wujud mimpi kami, bahwa salah satu mimpi saya sebelum terjun ke dunia politik. Saya melihat Singapura. Singapura itu tidak punya hutan, tapi pengekspor kayu di dunia. Singapura itu tidak punya minyak, tapi pengekspor minyak di dunia. Bahkan Singapura itu tidak punya kebun sawit, tapi pengekspor kebun sawit CPO di dunia. Nah, dengan letak geografis kota Balikpapan yang sangat strategis, itu akan jauh lebih berpeluang. Ini kan mimpi saya. Saya sebagai kepala daerah terjun di sini, walaupun belum sepenuhnya kebijakan itu saya bisa ambil, minimal saya ingin menyampaikan pesan kepada kita semua anak bangsa.
Mari kita memanfaatkan Iya. potensi kita, khususnya jalur laut yang hampir anak-anak muda kita ini jarang melirik potensi yang ada di laut. Iya, nah ini menarik ya Pak Wali Kota menyebut Singapura, karena ini kan Ya. negara bisa dikatakan kecil ya, hanya di ujung Ya, benar. Ya. semenanjung, sementara kita kan begitu luasnya, Begitu tapi luas, ya. ternyata semua perdagangan internasional dan pelabuhan yang paling sering digunakan itu kan justru hubnya itu Singapura. Ya. Tapi oke, kita tidak perlu lihat Singapura, tapi Ya, lihat ya. zona-zona lain. Ya, Nah, ya. apa yang dianggap masih kurang dalam pemanfaatan terhadap Alki Zona 2 ini dibandingkan misalnya Alki Zona 1 sehingga ya. membuat Pak Rahmat, wah ini harus ada peningkatan Ya, dari segi ya, investasi maupun perekonomiannya. Nah, inilah melalui forum ini yang akan kami laksanakan nanti. Saya akan melirik bagaimana investor para luar, investor dari asing juga akan melirik Kota Balikpapan khususnya, Ya. karena Kota Balikpapan ini penyangga ibu kota negara. Kita tidak Pintu akan masuk lah untuk pintu masuk Kalimantan Timur pintu masuk untuk Kalimantan Timur dan pintu masuk untuk IKN. Ini penyangga ibu kota negara. Nah, saya ingin menyampaikan pesan ini kepada kita semua, kepada anak bangsa, manfaatkan potensi ini. Iya. Yang selama ini jalur perdagangan internasional itu Alki 1, sebagaimana kita ketahui bahwa Alki 1 sekarang sudah crowded. Satu crowded. Dan kedua juga terjadi pendangkalan. Dan ketiga juga dalam tindak kriminal perompokan juga beberapa kali sering terjadi. Nah, dengan kami menyampaikan pesan ini melalui forum kami ini, kita bersama-sama. Kalau kekurangan pasti banyak, tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita akan ketinggalan. Iya. Nah, kalau kita juga ini kan forum antar daerah. Tapi ini forum internasional juga Internasional, kan ya. ya. Kalau dari segi siapa Ya. yang diundang dan siapa dan berapa jumlahnya dan investor dari mana kira-kira yang memang dijadikan target market dari investasi di sini, bagaimana Pak? Ya, pasti kami akan memikat investor dari luar, udah pasti. Siapa saja yang sudah tertarik? Iya, pasti dari negara tetangga Singapura dan Malaysia pasti akan melirik. Artinya ada yang ada di kawasan Asia lah pada umumnya. Dan lebih-lebih adalah kami yang berada di zona Alki 2 nih, dari Kepulauan Kalimantan, Sulawesi, dan termasuk juga Jawa. Itu pasti akan melewati Selat Makassar. Insya Allah saya yakin dan yakin sekali bahwa pemanfaatan Alki 2 yang menjadi alur laut kepulauan Indonesia ini, tentunya ini juga bagian daripada nawacita Bapak Presiden untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Ini cita-cita sebenarnya dari dulu. Dan semua harus Indonesia dicita-citakan. Namanya kita sebagai harus poros bercita-cita maritim. sebagai poros maritim. Dan ini pesan kepada kita semua, kepada generasi kita, bahwa Indonesia negara kepulauan yang sangat punya potensi. Kita jangan hanya melirik yang ada di darat, tapi jauh lebih besar sebenarnya potensi yang ada di laut. Karena kita sebenarnya keluasan laut kita lebih daripada apa yang kita dimiliki di darat. Saya juga tambahin di sini bahwa Port Pelabuhan Balikpapan itu menjadi salah satu pelabuhan internasional yang ada di Kalimantan Timur, yang ada di Kalimantan maksud saya. Jadi bukan hanya Kaltim nih. Jadi tapi di seluruh Kalimantan, di seluruh Balikpapan Kalimantan nih, pelabuhan internasional itu ada di kota Balikpapan. Ya, dan ini sejarahnya cukup panjang ya. Dan itu berdekatan dengan ibu kota negara. Nanti Mbak Desi akan saya ajak, nanti kita keliling Teluk Balikpapan. Ya. Nanti bisa melihat secara langsung potensi, dan saya yakin pasti Mbak Desi nanti juga bisa menyampaikan pesan ini kepada teman-teman, bahwa bukan hanya sebagai cerita, tapi sebagai fakta yang Mbak Desi nanti akan Iya, seeing is believing. Kita istirahat sebentar, Pak Wali Kota. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Dengan Alki 2, pemanfaatan ini kan sangat potensi nih untuk para pengusaha, para investasi, terutama investor. Di tengah Kalimantan Timur, khususnya di Penajam Pasir Utara, ditetapkan sebagai ibu kota negara baru Indonesia. Nah, artinya saya yakin perubahan peradaban nanti nih, itu akan diawali dari Kalimantan Timur.
Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar langsung dari speedboat yang dikemudikan oleh Wali Kota Balikpapan kita Pak Rahmat Masud. Wah, luar biasa ini, betul-betul profesional ini, smooth ya. Pak Rahmat, ini kita sekarang berada di perairan di Teluk Balikpapan ya, dan ini kita persisnya bisa cerita sedikit di mana kita persisnya dan jembatan ini yang baru saja diresmikan. Ya. Kita tepatnya sekarang berada di jembatan penghubung antara Kota Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara. Ya. Nah, seperti dilihat di sebelah kiri kita ini Balikpapan, nah sebelah kanan ini masuk PPU. Dan ini pembangunan jembatan ini jauh sebelum ibu kota negara ditetapkan. Iya, dan IKN ini tidak jauh dari Iya, kita, ya. jadi IKN ini jaraknya sedekat, dan ini masuk udah kawasan IKN Penajam Pasir Utara. Ya, ini satu anugerah sebenarnya. Fungsinya jembatan ini setelah IKN ini ditetapkan, ini juga menjadi penghubung antara Kota Balikpapan dengan PPU menuju IKN, Mbak Desi. Iya. Nah, ini kan kita bicara mengenai pentingnya ya untuk membangun, menggali potensi dari alur kelautan ALKI ya, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia ini. Nah, kita di zona 2 ya persisnya. Jadi ini bagian ya Ini dari bagian, ALKI iya, 2 ALKI 2, itu. ya. Jadi Pak Wali Kota mengatakan bahwa ingin mengundang para investor untuk berinvestasi di sini, tapi bisa lebih rinci lagi mengenai potensi apa-apa saja sektor yang bisa diinvestasikan, karena di sini kita lihat banyak industrinya lebih fokus ke migas, pertambangan, tapi betul. apa kira-kira yang bisa digali atau dimaksimalkan? Yang dimaksimalkan kan penghubungan antara pemampatan ALKI 2 ini, seperti saya sampaikan bahwa hampir sebagian kebutuhan logistik Kalimantan Timur itu kan didatangkan dari beberapa daerah, termasuk diimpor, termasuk daerah Sulawesi dan Jawa dan sekitarnya. Nah, artinya dengan ALKI 2 pemampatan ini kan sangat potensi nih untuk para pengusaha, para investasi, terutama investor di tengah Kalimantan Timur, khususnya di Penajam Pasir Utara ditetapkan sebagai ibu kota negara baru Indonesia. Nah, artinya saya yakin perubahan peradaban nanti nih itu akan diawali dari Kalimantan Timur. Pas jika berhadapan kami dengan ALKI 2 Selat Makassar yang potensinya pasti akan sangat luar biasa. Oke, tapi dari segi usaha-usaha yang memang bisa dikembangkan di sini selain yang tentu saja berkaitan dengan perairan ya, apa saja Pak? Usahanya udah jelas dari kepelabuhanan, kemudian menjadi home base pada kawasan-kawasan industri seperti saya sampaikan tadi Mbak Desi di sebelah kanan kami, ini adalah kawasan industri Kota Balikpapan. Mbak Desi bisa ngelihat bagaimana BCT Balikpapan Terminal Coal, kemudian refinery minyak sawit, minyak goreng, kemudian kami bangun di sini smelter nikel, kemudian di sebelahnya juga ada pengolahan chip kayu kertas. Jadi kawasan ini sangat potensi sekali bagi investor untuk tentunya menginvestasikan di Kota Balikpapan. Iya, dan mudah-mudahan juga ini menjadi salah satu ya daya tarik ya untuk daerah ini. Tapi selain migas, pertambangan, apa-apa saja. Ini kan daerah perairan, pasti perikanan juga menjadi salah satu sumber pendapatan kabupaten daerah ini ya. Iya, memang di Kota samping Balikpapan. migas ya, samping migas maupun tambang, artinya potensi yang kita sampaikan tadi bahwa sudah namanya laut pasti kaya akan hasil lautnya, terutama ikannya. Jadi sebagian juga besar dari kawasan Selat Makassar ini hasil ikannya juga dibawa ke Kota Balikpapan. Bukan hanya Kota Balikpapan, kota-kota yang ada di Kalimantan Timur, termasuk juga Kalimantan Selatan. Nah, artinya para investor, pengusaha pasti akan mampulah melirik potensi-potensi yang dilewati ALKI 2 ini. Tapi kemudahan yang ini kan bukan investor domestik, Betul. tapi investor asing. Dari segi kemudahan dan iklim usaha, nah itu biasanya kan yang paling sering dikeluhkan itu malah. Maunya memang ada ya political will, keinginan untuk menarik, tapi biasanya ada birokrasi. Saya udah bisa menjaminkan dengan latar belakang saya sebagai pengusaha, Mbak Desi. Saya paham itu apa sih maunya pengusaha. Yang penting tidak melanggar regulasi, itu udah jelas. Tapi kalau regulasinya udah jelas, tidak berbelit. Dan kemudahan saya yakin bolehlah disampaikan beberapa pengusaha di sini, termasuk baru-baru ini kami memberikan fasilitas untuk pembangunan smelter nikel. Kemudahan yang kami berikan, kemudian pelayanan yang kami berikan, sehingga para investor itu bukan hanya merasa aman, tetapi nyaman. Nah, itu yang menjadi salah satu tolak ukur sebagai pengusaha.
Dan kalau itu prinsip yang kita tanamkan aman dan nyaman, saya yakin pengusaha itu akan jauh lebih senang dan mau akan berinvestasi. Jadi harus ada insentifnya juga. Insentifnya tapi ada. selama ini yang biasanya menjadi kendala Ya. Pak Rahmat dan keluhan itu, dan memang mau tidak mau harus diperbaiki. Ya, Karena ya. kan nanti dengan adanya investment forum ini harus Ya. ada perubahan atau transformasi yang secara positif, berarti ada jalan cara-cara yang harus ditinggalkan, ada Ya, yang harus yang jelas kalau namanya diterapkan. investasi yang berhubungan dengan pengusaha, udah pasti perizinan itu dipermudah. Ya. Pelayanan juga akan diberikan. Dan kami di sini udah berkomitmen dengan dinas kami, anggota kami lah di pemerintahan, jangan sampai menghambat yang namanya investor. Kemudian yang diberikan bahkan kita tawarin, kalau kalian belum memiliki tanah atau fasilitas, silakan pakai tanah pemerintah. Artinya dalam bentuk komitmen BOT atau MOU dalam segi kedua belah pihak tidak dirugikan. Iya. Itu fasilitas yang kami Harus, berikan. mau Iya, tidak harus mau, kami ya. berikan. Tapi walk the talk ini penting. Nah, itu yang paling Tapi penting. peran ataupun kehadiran pemerintah, Ya. khususnya pemerintah daerah Ya. dalam usaha ini Ya. untuk meningkatkan Alki Zona 2 ini supaya menjadi the next inilah. The next Itulah big itu. kami harus sosialisasikan kan Mbak Bagaimana? Desi. Karena ini kan Ya. menyangkut tadi 11 provinsi, Iya, belum iya. lagi ini merupakan jalur perairan Iya, nasional lah istilahnya. iya. Selama ini bagaimana Pak? Komunikasi kami udah jelas, pasti ada komunikasi dengan beberapa pihak, termasuk beberapa daerah dan termasuk negara. Tapi yang menjadi poin sekarang Mbak Desi adalah peranan Balikpapan setelah Kalimantan Timur ini ditetapkan sebagai ibu kota negara. Saya yakin bukan hanya tahun ini, Ya. saya yakin udah tahun depan akan padat alur jalur perdagangan Alki 2, termasuk juga kota Balikpapan. Nah, kenapa kami mengadakan From Investment Alki 2 ini? Artinya untuk mempermudah kami menjadi satu wadah untuk bekerja sama untuk mempercepat kerjasama kami dengan beberapa daerah untuk memanfaatkan Alki 2 ini. Feedback Itu dari sebenarnya. pemerintah pusat khususnya bagaimana? Ya Sama pasti ini? regulasinya udah ada kan, udah diatur lah itu. Sudah ini ya, udah ada assignment. regulasinya udah diatur semua. Jadi Pak Wali Kota mengantisipasi nanti lonjakan aktivitas yang akan ada di perairan. Di ini. perairan ya, Nah, di perairan Alki 2 ini. ya, dan Itu harusnya harapan. peningkatan perekonomiannya bukan saja untuk di Kalimantan Timur, Betul. tapi di seluruh provinsi yang Ya. memang merupakan bagian ya dari zona 2 ini Pak. Ya, dari zona Alki 2 ini. Rahmat. Tapi kalau dari segi misalnya ke depan, Ya. ini kan pasti ada perubahan cukup drastis, bukan Ya. saja terhadap penambahan perekonomian. Betul. Ada nggak target yang di kepala Pak Rahmat ini? Kira-kira dengan adanya kegiatan ini, peningkatan investasi, berapa persen bisa ditingkatkan? Udah pasti lah Mbak, aku yakin lah sebagai dengan basic saya sebagai pengusaha ya, sebagai pengusaha Dan melihat. pengusaha sukses ini saya lihat ini. Ya sukses belum, tapi ya alhamdulillah lah. Artinya kami terjun ke birokrasi. Bagian daripada ini adalah menjembatani para pengusaha, memberikan fasilitas kemudahan. Yang imbasnya adalah pasti perekonomian kota. Kalau pembangunan itu besar, kawasan industri itu berkembang, para investor akan akan masuk di kota, di satu wilayah, khususnya kota Balikpapan, pasti perekonomiannya akan tumbuh. Saya yakin sekali itu. Saya yakin sekali. Karena gini Mbak, Balikpapan ini bukan daerah penghasil. Kami di Balikpapan sudah berkomitmen dengan para pemimpin pendahulu kami, di sini nggak boleh ada pertambangan. Jadi kami tidak ada hasil Khusus pertambangan di Balikpapan. Ini kenapa? Ya bagus juga ini. Itu karena bagus, itu untuk kami cinta sekali menjaga dengan lingkungan. Nah, itu komitmen dari kepala daerah pendahulu kami. Dan kedua, kalau orang selama ini menyampaikan bahwa Balikpapan itu kota minyak, Balikpapan nggak punya minyak. Jadi Ini yang hanya punya merupakan minyak terminal, itu, yang punya minyak hanya wilayah PPU dengan Kutai Kartanegara. Balikpapan itu hanya memiliki pengelolaan kilang minyak. Nah, dengan pengelolaan kilang minyak itu juga menciptakan karyawan, pegawai-pegawai yang cukup banyak. Apalagi dengan penambahan kilang minyak di kota Balikpapan, itu puluhan ribu tenaga kerja. Nah, kemudian kawasan industri kami yang menjadi home base di kota Balikpapan. Pembangunan smelter di sini. Nah, itu semua langkah-langkah cepat kami untuk bisa mengurangi. Kalau menghapus pengangguran itu mustahil rasanya. Tapi mengurangi pengangguran itu yang menjadi kiat-kiat kami kenapa pengusaha-pengusaha itu harus masuk di kota Balikpapan. Karena Balikpapan tidak kaya. Iya. Tapi aku yakin dengan letak geografis kota Balikpapan yang sangat strategis, itu menjadi harta karun untuk Iya. kota Balikpapan. Balik kembali mengenai ini batu bara ini. Iya. Masalah lingkungan hidup menurut saya Iya. kan sangat penting. Betul, apalagi betul, mengundang investor, Iya. melakukan aktivitas Iya.
Dan kegiatan ekonomi bagaimana ini roadmap untuk kita kan ada masalah ini juga climate change atau perubahan iklim, Iya. harus ramah lingkungan. Dan alhamdulillah beberapa penghargaan yang diberikan kepada Kota Balikpapan, salah satu kami memilih baru saja tahun ini kami mendapatkan Adipura Kencana. Artinya cinta terhadap kebersihan dan lingkungan itu menjadi barometer Kota Balikpapan. Dan itu komitmen Kota Balikpapan yang saya lanjutkan dan harus saya jaga dan harus saya pertahankan. Nah, termasuk kenapa tidak boleh ada penambangan di sini? Karena kami tidak mau terkontaminasi Kota Balikpapan ini seperti daerah-daerah kami yang ada di sebelah kami. Bagaimana Samarinda, bagaimana PPU, 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, hanya Balikpapan yang nggak boleh ada pertambangan. Walaupun 65% tanah Kota Balikpapan itu mengandung batu bara yang cukup banyak. Tapi kami harus menjaga dan melestarikan dan menjadi barometer dan contoh bahwa hasil alam yang kita kelola itu tidak menjamin kota kita itu menjadi aman, indah, dan nyaman. Iya, dan juga batu bara ini akan menjadi industri yang sunset lah istilahnya. Sunset, kalau ke depan sudah akan menjadi sejarah. Mungkin jalan dulu ya. Kita jalan dulu, ayo. IKN lebih dekat lagi. Komunikasi kami juga dengan beberapa kepala daerah yang ada di Sulawesi dan Jawa berupa bentuk MOU kami untuk perdagangan melalui Prusda kami, itu akan menjamin kesediaan stok yang ada di Kota Balikpapan ya, khususnya pada umumnya di Kalimantan Timur. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, masih ditemani wali kota kita Pak Rahmat Masud yang juga ternyata a very good sailor ya. Luar biasa tadi membawa speedboatnya. Kita tadi dari pelabuhan di Balikpapan sampai ke sini. Ini persisnya kita di mana dan apa yang menarik dari apa yang kita lihat di sini Pak Rahmat? Kita perjalanan dari Balikpapan ke dermaga IHM punya yang menghubungkan untuk ke titik nol, IKN, Ibu Kota Negara. Titik nol bisa kelihatan dari sini. Berjalan sekitar 20-30 menit lah kita perjalanan sampai ke sini. Yang menarik di sini bahwa Teluk Balikpapan kita begitu masukin sampai ke titik nol, ke dermaga ini, itu masih dipenuhi dengan hutan mangrove yang masih asri. Masih asri. Pak Wali Kota, ini kan sekarang menjadi bagian dari Ibu Kota kita Nusantara yang baru dan banyak sekali kita lihat perkembangan yang berlangsung di sini. Terus terang, ketika mendengar, mengetahui bahwa IKN, Ibu Kota Negara kita Nusantara akan menjadi tetangga di Balikpapan itu, apa kira-kira yang dirasakan dan kira-kira apa yang dicita-citakan lah ingin mendapatkan ininya, imbasnya ataupun benefitnya dari keberadaan itu? Jadi perasaan ada bangga dan ada khawatir. Cemas-cemas ya, jadi kebanggaan kita bahwa kota ini akan berkembang dan aku akan menjadi satu peradaban Indonesia baru dan tentunya pasti akan membawa manfaat yang lebih besar untuk kehidupan dan kesejahteraan warga Kalimantan Timur khususnya yang ada di Ibu Kota Negara Nusantara ini. Kekhawatiran kami apalagi saya sebagai kepala daerah, jangan sampai nanti dampak sosial kalau kita tidak antisipasi dari sekarang, dampak lingkungan, ya kemudian dampak-dampak yang lainnya tentunya pasti akan berpengaruh. Tapi insya Allah dengan komunikasi dan tentunya komitmen dari pemerintah pusat juga, aku yakin sampai dengan sekarang hubungan kami berkomunikasi bahwa keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung, komitmen pemerintah pusat juga akan memperhatikan dari daerah-daerah yang menjadi penyangga ini, diantaranya Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Balikpapan. Di samping juga kekhawatiran kami
masalah sosial itu. Jangan Contohnya sampai seperti contohnya apa? jangan sampai pengangguran, warga kami hanya menjadi penonton di tengah pembangunan yang luar biasa. Yang kedua dari segi Jangan sampai ada kecemburuan sosial itu dari segi ekonomi. Kemudian dari segi sosial tadi ya jangan sampai Balikpapan nih salah satunya hanya menjadi daerah buangan dari pembangunan IKN nih. Artinya dampak sosial mulai dari ya mungkin kriminalisasi, mungkin pengangguran, dampak-dampak lainnya. Itu yang menjadi kekhawatiran kami semuanya, tentunya kepala daerah, ya terlepas saya juga, yang kami pertimbangkan dan sangat kami pikirkan supaya warga kami jangan sampai terimbas terhadap hal yang negatif. Iya, mau tidak mau harus diantisipasi dan dicegah ya. Nah, kalau kita ingat kapasitas dari ibu kota baru ini nanti maksimal bisa 2 juta orang. 2 juta orang. Sementara di Balikpapan sendiri sampai saat ini jumlah populasinya 760.000. Jadi belum sampai di bawah 1 juta. Oke, sekarang kita melihat secara positifnya dulu ya, dampak yang bisa, apalagi sebagai kota penyangga. Yang diharapkan atau dibayangkan sebagai penyangga itu apa, dan kira-kira dampak bukan saja ekonominya tapi juga sosialnya itu apa untuk kota Balikpapan ini? Ya, yang jelas orang masuk ke Kalimantan Timur ya, ibu kotanya Kalimantan Timur itu Samarinda, tapi ibu kotanya Kalimantan itu Balikpapan. Nah, apalagi ada IKN ini. Ya pasti jadi orang ada akan ibu kota ada 3 itu. Dengan daerah yang sangat berdekatan. Iya, dengan satu pulau ya, satu provinsi. Nah, artinya dampak yang pasti kami rasakan pertambahan penduduk iya. Kemudian tingkat ekonomi itu akan berpengaruh dengan pendapatan warga kami. Di samping itu juga program kami juga menghidupkan UMKM, Mbak. Jadi pasti relatif lebih penghasilan dari UMKM ini akan tumbuh lebih berkembang lebih baik lagi. Nah, itu dampak positifnya dari segi ekonomi. Nah, dari segi sosial, kami jujurlah pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ini pesan juga kepada seluruh tokoh masyarakat, terutama tokoh agama. Rata-rata pekerja di sini itu kan pasti usia produktif, pasti usia produktif, dan rata-rata juga hampir sudah menikah semua. Nah, kami tidak mau ada masalah sosial terhadap para pekerja, para pegawai tentunya, ya terutama tanda kutip yang sudah berkeluarga, maupun yang belum berkeluarga yang usia produktif. Nah, itulah kami minta kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk merapatkan warisan. Bukan berarti kami ini pemimpin yang mau jadi kiai atau menjadi ulama atau soalim, tidak. Tapi hal-hal yang dampak sosial itu juga menjadi salah satu pertimbangan dan kekhawatiran kami. Jangan sampai kota kami ini dinodai dengan hal-hal yang memang lebih banyak mudaratnya dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan jumlah penduduk yang begitu. Nah, ini saya lihat jumlah penduduk di Balikpapan sendiri walaupun belum sampai 1 juta tapi meningkat terus-menerus ya. Nah, ini kan pasti nanti akan lebih lagi laju peningkatan penduduknya dengan adanya ibu kota baru ini. Data yang kami terima dari Capil kami memang secara tertulis 760.000 ya. Tapi secara faktanya itu udah hampir 1 juta dengan arus keluar masuk penumpang tuh, baik kapal maupun udara. Nah, termasuk catatan di Capil kami juga memberikan informasi penambahan kami ini 1.500 per bulan nih. 1.500 per bulan? Iya, lu bisa bayangin ya nanti dalam 1 tahun. Jadi nggak sampai setahun 2 tahun Balikpapan ini udah lebih daripada 1 juta yang terdaftar. Belum yang tidak terdaftar. Nah, ini bisa nggak menunjang begitu, apalagi nanti kalau dengan adanya ibu kota pasti multiplier effect-nya termasuk jumlah penduduk yang meningkat dalam waktu yang cepat ini kan harus diantisipasi. Mereka juga harus ada pekerjaan, harus ada perumahan, bagaimana menanggulangi kepadatan penduduk dan juga saya lihat kemacetan di sini, juga kemacetan dan sumber ini air betul, dan sampah. Nah, ini bagaimana Pak? Dan ini yang udah kita bicarakan juga dengan pemerintah pusat melalui balai, terutama balai pengairan. Kami kan di sini kan waduk tak ada hujan. Waduk tak ada hujan, kami tidak punya sungai nih di Balikpapan. Jadi komitmen dari pemerintah pusat, di sini juga ada waduk yang dibangun di PPU ini yang di Sepaku, itu juga akan mengairin, akan dikirim ke Balikpapan. Itu komitmen dari pemerintah pusat. Cukup ini? Cukup ya, paling tidak dibagi ya.
Nah, kemudian dari segi aspek yang ekonominya ya kita nggak usah khawatirkan lagi lah. Walaupun memang agak biaya dikit naik, tapi kesediaan itu komunikasi kami juga dengan beberapa kepala daerah yang ada di Sulawesi dan Jawa, berupa bentuk MOU kami untuk perdagangan melalui Prusda kami, itu akan menjamin kesediaan stok yang ada di kota Balikpapan, ya khususnya pada umumnya di Kalimantan Timur. Oh, iya. Nah ini kan kalau ke depan setelah ibu kota barunya ada di sini dan jumlah penduduknya juga semakin meningkat. Nah ini aspek-aspek lingkungan hidupnya kan juga mau tidak mau harus dipelihara. Nah setahu saya tadi di peradaban baru ini, IKN ini ambisinya menjadi kota smart city. Smart city. Semuanya tuh hijau. Dari segi tenaga energi yang digunakan juga energi terbarukan, kemana-mana tidak ada pencemaran dan lain sebagainya. Kira-kira ini bisa nggak ditularkan ke Balikpapan untuk menjadi ya sama lah cita-citanya menjadi green city, smart city, friendly city. Ya. Dan itu harus bisa. Ya, di samping ini kan sebenarnya kita udah memulai Balikpapan sebagai smart city, kemudian green city. Ini sudah mulai? Bukan dimulai lagi, udah ditandai dengan perolehan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat terhadap Balikpapan. Dan komitmen pemerintah kota Balikpapan tidak boleh ada penambangan di kota Balikpapan. Nah itu bagian daripada komitmen. Untuk menjaga ini semua Mbak Desi, itulah diperlukan pemerintah membuat satu regulasi khusus. Regulasi khusus yang tidak semena-mena atau seenak-enaknya untuk melakukan satu, mungkin pembangunan hunian yang baru. Tentunya melalui kajian yang AMDAL-nya. Nah, itu pemerintah harus hadir. Jadi kami juga di daerah ini juga tentunya minta dukungan komitmen yang komitmen yang sama tentunya untuk menjaga regulasi-regulasi ini supaya para pengembang, para investor juga tidak semena-mena dalam membangun. Iya, jangan nanti ada IKN yang berdiri sendiri dengan kehebatan sendiri, sementara daerah di sekitarnya mungkin jadi yang ada jomplang lah istilahnya dari karena sini. Ini Mbak Desi, mau tidak mau dengan IKN yang baru ini terbangun, itu juga imbasnya pasti ada daerah di sebelah. Kalau ini hutan dibuka, kalau atau banjir atau apa kan imbasnya pasti daerah-daerah sebelah ini. Tapi saya yakin itu udah dipikirkan semua sama pemerintah pusat. Harapan kami regulasi ini betul-betul ditegakkan, regulasi ini kita kawal dengan sebaik-baiknya, dan tentunya kalau ada yang melanggar betul-betul sanksi ditegaskan. Iya, harus. Itu harapan kita. Mau tidak mau begitulah. Ini akan menjadi sebuah kawasan yang dimana seluruh mata mata dunia, karena kalau gagal kita juga yang kita dirugikan. Ikut juga gagal. Ini harga diri bangsa nih. Saya yakin bahwa kalau dilihat dari blueprintnya, cetak birunya semuanya kan bagus-bagus, tapi biasanya itu problemnya implementasinya, implementasi dan follow up-nya. Nah ini bagaimana? Harus sustainable. Ya, Pak Wali Kota ini udah mulai panas ya. Mungkin kita gimana kalau kita balik? Boleh. Masih banyak yang dilihat ya di Balikpapan. Yuk tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Ayo, Pak Nahoda. Kita jalan lagi. Ayo mari. Go. Program prioritas kami juga menggratiskan BPJS kelas 3 bagi seluruh warga Kota Balikpapan. Itu melalui dana APBD kami. Karena ini sejalan antara pendidikan dan kesehatan, ini satu kesatuan. Nggak mungkin anak kita cerdas kalau nggak sehat. Insight with Desi Anwar kembali. Sekarang kita sudah sampai di Teluk Balikpapan, masih ditemani oleh Rahmat Maksud, Wali Kota Balikpapan kita. Pak Rahmat, kita sekarang dalam sebuah tanker minyak ya, dan tanker-tanker seperti ini merupakan pemandangan yang sangat umum ya di Teluk Balikpapan ini, menunjukkan bahwa Kota Balikpapan ini memang betul-betul kota pelabuhan
dan kota pelayaran internasional, Iya, perdagangan dan hiruk Iya. pikuk segala macam ini Iya. berlangsung di sini. Tapi persisnya mungkin bisa cerita sedikit mengenai ini salah satu contohnya tanker Iya. di sini. Bisa bawanya juga Oh, Pak. bisa, Ini karena udah bisa. pelaut yang andal kita sudah buktikan. Bisa nggak bawa tanker? Bisa. Ya sebenarnya paling mudah bawa kapal ini dibanding kapal yang kecil. Kalau kapal yang kecil itu kita harus nyandar sendiri. Kalau jenis kapal ini harus dipandu untuk merapat di pelabuhan. Oh, jadi justru lebih gampang. Lebih mudah. Nggak Ini harus kan tinggal dilepas laut lepas, tinggal kita berpatokan kepada navigasi kita. Kan Oke. satelit udah jelas, udah aman di sini. Nah, di sini kan begitu banyak ya kapal bersandar dan juga kapal penumpang dan lain sebagainya. Keamanan Iya, iya. dibanding kalau kita tahu kan biasanya kita di Perompakan. ya, gitu. perompakan ini sering sekali terjadi, apalagi kita sudah mendekati Iya. laut Cina Selatan, Iya, laut iya, Hindia dan lain Iya, iya. sebagainya. Ya sejauh ini alhamdulillah saya juga bergerak di dunia pelayaran dan salah satu pimpinan cabang Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia. Sejauh ini bagi teman-teman kapal-kapal kami yang berlayar masuk kawasan Indonesia pada umumnya itu hampir jarang sekali yang dinamakan ada perompakan atau laporan. Seperti yang Ya, terjadi jangan. mungkin ya jangan seperti terjadi di Somalia. Dan sejauh ini dari segi security-nya ya, safety untuk kapal-kapal berlayar di sini sangat aman sih. Di sini, tapi di sini dari segi perikanannya ini masih bisa dikatakan banyak atau terjadi overfishing atau dari segi sumbernya itu Oke, masih kita ini karena dengan berhadapan dengan Selat Makassar, jadi pasokan ikan kita itu biasa memang banyak dari nelayan-nelayan Sulawesi Barat. Tidak juga sedikit bahwa nelayan-nelayan kita juga punya nelayan di sini, perkumpulan nelayan di bawah asosiasi nelayan Indonesia ya, yang diakomodir oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Peternakan. Nelayan-nelayan juga kita ada tempat di sini, ada TPS, tempat pembongkaran ikan kita, pelelangan ikan juga ada 2 tempat di sini, kawasan Manggar termasuk juga yang ada di Kampung Baru. Artinya secara kecukupan kita tidak kurang. tapi harus sustainable kan cara Dia cara sustainable, penangkapannya, ya harus sustainable berkelanjutan. dan tentunya juga ramah lingkungan. Tidak boleh ada yang namanya bom ikan, kemudian pokat harimau, dan itu kan sering-sering dirazia dengan melalui patroli. Dan saya persis tahu tuh karena kami juga dalam dunia pelayaran paham dengan itu dan selalu berkoordinasi lah. Iya, jangan sampai suplai ikannya justru berkurang. Enggak, Akhirnya alhamdulillah. ini kan merupakan salah Terkecuali satu seperti sumber- musim sekarang nih, ini kan lagi musim ombak nih. Di bulan Agustus sampai dengan bulan 10, ini masih puncak-puncaknya angin selatan di sini, ombak agak besar, jadi keterbatasan nelayan juga untuk memancing mungkin agak terbatas. Tapi jumlah di sini nelayan, populasi nelayannya bisa dikatakan cukup banyak, merupakan bagian besar dari SDM yang ada. Iya, di- artinya nelayan kita ada, nelayan tradisional juga ada, kemudian nelayan yang diakomodir oleh Dinas Perikanan kami juga ada. Termasuk nelayan-nelayan yang dari luar, bahkan yang dari Jawa pun, Jawa Tengah itu juga ada masuk ke Dan ke rata-rata wilayah nanti untuk diekspor ya. dia ekspor. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Mbak Desi, bahwa keuntungan kita dengan adanya pelabuhan internasional, kita sudah derekol, kemudian bandara internasional, kalau toh kapasitas yang ikan hidup atau ternak hidup ya, jenis ikan dan kepiting itu kan ekspor tuh, Iya. langsung melalui pesawat itu langsung direct. Nah, itulah keuntungan dan kelebihan yang Balikpapan. Iya, dan punya. biasanya kalau ini oleh-olehnya dari sini pasti Nah, kepiting. kepiting. Tapi ini Pak Wali Kota ini sudah tahun kedua ya dari periode pertamanya, tapi sebelumnya kan sudah 5 tahun Saya menjabat 5 sebagai tahun wakil ya, dan ini periode pertama saya sebagai wali kota. Ya, nah ini berarti kan sudah pengalaman cukup lama ya dalam Alhamdulillah, mengelola ya. kota Balikpapan ini. Alhamdulillah. Nah, terus terang mengingat dari profil SDM-nya dan Ya. di sini begitu banyak pendatang juga dan segala macam, saya lihat ini merupakan kota yang sangat dinamis gitu. Ya, ya. Tantangan yang terbesar Ya. atau yang mungkin Pak Wali Kota nih anggap nih harus menjadi prioritas ini Ya. dari apa yang saya lakukan. Ya, tentunya tantangan kami di sini adalah SDM. Pasti dengan daerah terbuka, apalagi dengan IKN ditempatkan di Kalimantan Timur, pasti berbagai keterampilan orang-orang itu akan masuk dengan sumber daya manusia yang dia miliki. Nah, itu yang menjadi tantangan kami, dan tentunya kami harus mempersiapkan. Iya.
Ya, mempersiapkan tantangan itu bagaimana menciptakan sumber daya manusia anak-anak kami yang berkualitas. Melalui program saya itu ada Mbak Desi. namanya? Program saya pertama adalah memberikan gratis baju seragam kepada siswa kami yang masuk dalam tanggung jawab kami, yaitu SD dan SMP. Supaya anak-anak kami jangan ada tidak sekolah. Itu menjadi program prioritas kami. Dan memberikan juga subsidi bagi sekolah swasta. Jadi tidak ada lagi anak-anak mungkin tidak tertampung di negeri, dia alasan di sekolah negeri, sekolah swasta biaya tinggi, kami subsidi SPP-nya. Nah itu salah satu pemikiran kami supaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dimulai dari pendidikan. Jadi akses ke pendidikan juga Itu jauh lebih penting. Nah, termasuk juga kesehatan. Program prioritas kami juga menggratiskan BPJS kelas 3 bagi seluruh warga Kota Balikpapan. Itu melalui dana APBD kami. Karena ini sejalan antara pendidikan dan kesehatan, ini satu kesatuan. Nggak mungkin anak kita cerdas kalau nggak sehat. Iya, ini penting sekali. Itu yang sangat penting itu. Dan tapi saya lihat di sini deh pendidikan tinggi kan juga banyak ya, cukup banyak. Jadi ya, pasti ada beberapa. kualitas IPM-nya seperti apa indeks? Ya, IPM kita dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Kaltim, kita masih rata-rata di atas. Dan ini boleh saya sampaikan di sini, kalau ingin melihat orang Indonesia baru, Mbak Desi, itu terlahir dari warga Kota Balikpapan. Kenapa? Satu, kalau Mbak Desi ngelihat warga kami, boleh dicek satu persatu. Pasti di dalam rumah tangga itu minimal ada 3 persilangan suku di dalam. Minimal 3 tuh. Jadi kebinekaannya itu Kebinekaan ada. Seperti saya contohnya. Orang Balikpapan, katakan orang ayah saya dari Sulawesi Barat, menikah saya dengan orang asli suku Pasir Balikpapan. Nah, kemudian saya punya ipar orang Jawa. Ipar yang satunya lagi orang Banjar. Kemudian saya punya keluarga nikah adik kami lagi kan dengan ipar-ipar ini, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Dayak, ada yang dari Kutai. Jadi persilangan dalam satu rumah itu betul-betul kebenekaan yang kalau mau didapat itu ada di Kota Balikpapan. Jadi tidak ada gesekan-gesekan. Nah, konflik kalau sosial. sampai sekarang kan boleh dicek, Janganlah. jangan, tapi alhamdulillah saya bilang kalau untuk permasalahan sosial seperti SARA, konflik SARA itu kecil kemungkinan. Karena di dalam seperti yang saya sampaikan tadi, dalam satu rumah, satu keluarga itu kebenekaan mereka itu dari orang Sulawesi, orang Sumatera, orang Jawa itu ada di dalam satu rumah sudah tangga. terbiasa dengan perbedaan, toleransi. Itu kelebihan Balikpapan. Ini aset yang bagus sekali. Itu modal tuh. Iya, dan juga ini tadi Pak Wali Kota mengatakan usia produktif. Nah, ini kan yang menjadi rata-rata di sini. Rata-rata ini apa profesinya ataupun life skills dan keterampilan yang paling diperlukan ini untuk membangun Kota Balikpapan? Iya, dari skill kita ini kan sekarang zaman teknologi. Jadi yang paling utama itu adalah bagaimana mereka ini jangan sampai melek, harus melek dengan teknologi. Nah, ini sudah smart city. Udah smart city, udah terintegrasi juga dengan sistem pelayanan kami, termasuk juga pelayan di dalam pemerintahan kami. Kita boleh cek nanti kalau seperti perizinan, kemudian membangun sesuatu atau termasuk di catatan sipil, kita bisa connect dari rumah. Itu aplikasi udah ada, Mbak. Bahkan anak yang mau lahir pun hari itu juga udah terdaftar di Capil. Nah, termasuk ya kita jadi e-government itu sudah diterapkan. E-government udah kita terapkan walaupun belum sempurna. Karena kesempurnaan itu tidak akan bisa kita dapatkan. Ya, dan teknologi juga terus berkembang. Setuju saya. Setelah saya terjun di politik 2015 menjadi wakil wali kota. Kemudian 2018 kemarin ditetapkan IKN di kota Kalimantan Timur. Ini selaras dengan apa yang menjadi mimpi saya. Untuk mewujudkan yang sampai saya sampaikan, minimal Balikpapan ini mirip seperti Singapura. Yang tidak memiliki apa-apa tetapi dikelilingin orang yang memiliki semua potensi yang ada. Investment Forum ini nanti yang akan diselenggarakan yang bukan saja mengenai Alki Zona 2, tapi kalau tidak salah ada Nusakraf juga kan. Ada di situ. Nusakraf Nah, juga potensi untuk didapatkan? pariwisatanya ya. Pariwisata nih yang seperti saya sampaikan bahwa pemampatan pulau bala-balakan yang ada di Selat Makassar itu masih belum dikelola.
Dan kami udah bekerja sama juga dengan pemerintahan Sulawesi Barat untuk memanfaatkan pengelolaan beberapa pulau yang ada di Pulau Bala-Balakan. Karena secara administrasi itu masuk wilayah Sulawesi Barat, Mamuju. Ya. Secara geografis itu jauh lebih dekat dengan Kalimantan Timur. Oke. Itu jauh dekat. Kalau kita tadi naik speed kita, Mbak Desi, itu hanya 2 jam. 2 jam dari sini. Kalau kita dari Mamuju itu 4 jam. Jadi 2 kali lipat jaraknya. Nah, potensi ini termasuk Ekrab itu tadi jauh juga yang sangat potensi pemanfaatan Selat Makassar dengan wisata bahari yang akan kami bangun, apalagi tadi yang seperti kita tinjau tadi hutan mangrove. Iya. Nah, Itu ini kan bisa dijadikan tujuan menambah wisata. nuansa pariwisata yang baru lah untuk di Kalimantan. Jadi kira-kira target dengan mengadakan Nusakraf ini apa? Yang jumlah pendatang atau jumlah bukan hanya jumlah pendatang yang kami fokuskan, adalah bagaimana investor juga akan banyak masuk ke sini. Ya termasuk juga wisatawan. Iya, tapi infrastrukturnya itu bagaimana? Apalagi nanti dengan adanya IKN dan jumlah penduduk di Balikpapan semakin meningkat. Ini kan butuh perumahan, butuh ya itu macam-macam ya, fasilitas, sarana dan fasilitas. Saya lihat banyak sekali pembangunan, tapi bagaimana ini semua jalan ya, nggak ada yang proyek mangkrak dan lain sebagainya. Ya, nih, Pak alhamdulillah. Wali Kota. Karena ini saya lihat banyak sekali ada konstruksi. Ya, seperti depan kita tadi lihat kilang Pertamina, ini kan lagi membangun perluasan kilang. Kemudian untuk kawasan perumahan, pengembang ada, tapi tentunya saya udah berpesan, boleh pengembang properti untuk masuk dan membuat perumahan di Kota Balikpapan. Yang penting jangan sampai regulasi dia langgar. Ya. Itu yang jauh lebih penting. Syarat-syarat itu yang harus kami utamakan. Karena boleh membangun, jangan asal bangun. Kan gitu. Boleh berinvestasi, tapi benar-benar untuk bermanfaat bagi kota kami, dan tentunya komitmen menjaga kelestarian dan ekosistem lingkungan yang Balikpapan ini. Itu jauh lebih penting. Supaya pemerintahannya bersih dan transparan, good governance, apa kira-kira rambu-rambu, dan memang apakah sudah betul-betul diimplementasikan? Alhamdulillah. Biasanya kalau daerah kan ujung-ujungnya itu tersandung, hal-hal seperti itu. Saya berkomitmen karena saya terjun di dalam dunia pemerintahan, artinya secara langsung dulu latar belakang pengusaha, karena mindset saya udah melihat situ bahwa saya ingin mewakafkan diri saya benar-benar untuk kepentingan masyarakat, khususnya Kota Balikpapan. Itu jauh lebih penting, itu komitmen saya. Dan regulasi yang kami terapkan di dalam pemerintahan kami, pertama satu dalam program kami, e-government itu tadi. Tata kelola pemerintahan yang baik. Yang bersih, baik. Iya, bukan hanya baik, tapi harus bersih. Iya, harus transparan. Transparan dan bersih, dan boleh nanti dicek. Dan insya Allah hal-hal itu ya Allah sudah titipkan nikmat saya melalui perusahaan keluarga yang kami milikin. Jadi kalau dari segi finansial, ya bukan berarti saya tidak butuh uang, tapi melalui perusahaan yang Allah udah titipkan ini, itu jauh lebih. Tapi kan di jajaran dan lain sebagainya itu juga itu yang harus kami jaga, dan tiada henti-hentinya selalu kami ingatkan bahwa saya akan membela kalian sepanjang kalian benar. Tapi kalau Anda berbuat sesuatu yang melanggar dalam regulasi dan aturan, ya Anda akan bertanggung jawab sendiri. Nah, itu komitmen kami. Reward punish. Mungkin terakhir ya, ini bagaimana aspirasi lah atau pesan yang ingin disampaikan, bukan saja dengan diadakannya investment forum ini yang tentu saja merupakan sesuatu yang daya tarik sendiri ya, tapi bagaimana ingin melihat Kota Balikpapan ini 5-10 tahun mendatang. Seperti yang saya sampaikan Mbak Desi, sebelum saya terjun di dunia politik, itu 2010 yang lalu. Saya pernah membuat sayembara karya tulis. Karya tulis saya di situ berjudul Mimpi 100 Tahun Balikpapan. Itu jauh sebelum saya, mimpi 100 tahun. Artinya saya berpikir bukan untuk 5, 10, 20 tahun untuk Balikpapan. Tapi bagaimana setelah peninggalan kita, konsep ini bukan hanya wacana, tapi sudah menjadi program ini, 100 tahun Balikpapan ini menjadi satu kota metropolitan. Ternyata Allah menjawab tidak sampai 100 tahun. Setelah saya terjun di politik 2015 menjadi wakil wali kota. Kemudian 2018 kemarin ditetapkan IKN di kota Kalimantan Timur. Ini selaras dengan apa yang menjadi mimpi saya. Untuk mewujudkan yang saya sampaikan, minimal Balikpapan ini mirip seperti Singapura. Yang tidak memiliki apa-apa, tetapi dikelilingin orang yang memiliki semua potensi yang ada. Di seberang ada hasil
tambang dan kebun sawit termasuk minyak. Di Samarinda ada tambangnya, kemudian di Kutai Timur, Kutai Barat, kemudian di Kota Pasir, Kutai Kertanegara. Kami dikelilingin dan di tengah-tengah. Dan kadarullah Allah telah menetapkan Balikpapan ini memiliki letak geografis yang strategis karena kami persis berada di alur jalur Alki 2 dan memiliki teluk yang masuk seperti kita tinjau tadi. Samarinda sungai, nggak akan mungkin menjadi pelabuhan internasional. Banjarmasin masuk sungai. Kutai Timur, apalagi Kutai Barat. Jadi aspek yang paling strategis untuk mewujudkan mimpi, ya bukan mimpi saya, ini mungkin sudah anugerah ya. 100 tahun Balikpapan, saya yakin tidak sampai 100 Ya, tahun. mungkin 2045 waktu Indonesia Emas. Indonesia itu Emas sudah. 2045, Balikpapan ini sudah menjadi kota metropolitan. Mudah-mudahan itu bisa terwujud dengan mimpi kita bersama. Iya, baik. Dan Gitu, tentu Mbak saja Desi. kalau kota Balikpapan juga dari segi pembangunannya, ekonominya meningkat, ini imbasnya akan sangat positif bagi seluruh Indonesia. Apalagi pada nanti umumnya. kita ibu kota negaranya juga akan jauh lebih dekat di sini. Jadi kita harapkan juga semua mimpi ini bisa terwujud. Yang penting kerja keras ya, tapi dan semua harus dilakukan kerja dengan keras tapi juga harus cerdas. ya cerdas, dan ikhlas. strategis, ikhlas dan bersih. Dan bersih, insya Allah. Pak Rahmat, terima kasih banyak kali ini Insight with Desi Anwar luar biasa. Kita petualangannya hebat sekali, melihat secara langsung ini perairan di sini betapa sibuknya, betapa banyak sekali potensinya, sehingga ya kalau bisa zona Alki 2 ini bisa naik kelas lah secara lebih cepat. Sekali lagi terima kasih Insight with Desi Anwar. Dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, take care, bye-bye. Pak Rahmat, terima kasih banyak. Sukses selalu Mbak, makasih, luar biasa.